wabarakatuh. Kembali lagi bersama Miss Nindi. Kali ini kita sampai juga di video terakhir dari bab stoikiometri, yaitu kita akan bahas tentang reaksi pembatas. Nah, di dalam reaksi kimia, perbandingan mol zat-zat bereaksi yang dicampurkan itu tidak selalu sama dengan perbandingan koefisien reaksinya. Hal ini mengakibatkan akan ada zat bereaksi yang habis terlebih dahulu. Reaksi inilah yang disebut dengan reaksi pembatas. Nah, di sini untuk menggambarkan seperti apa sebenarnya si reaksi pembatas ini. Di sini ada reaksi X ditambah 2Y menjadi XY2. Nah, reaksi ini memperlihatkan bahwa menurut koefisien reaksi 1 mol X membutuhkan 2 mol Y untuk membentuk 1 mol XY2. Nah, di sini ada visualisasi gambarnya. Gambar ini menunjukkan bahwa 3 atom X direaksikan dengan 4 atom Y. Setelah reaksi berlangsung, ini direaksikan ya di sini. Setelah reaksinya berlangsung, ternyata banyaknya X yang bereaksi hanya 2 molekul. X ini molekul yang besar ya. Di sini hanya 2 molekul yang bereaksi dan tersisa 1 atom X. Karena di sini jumlah X-nya ada 3, terpakai 2, ternyata sisa 1 atom X. Sedangkan 4 molekul zat Y-nya habis bereaksi karena 1 mol X tadi mengikat 2 atom Y. Jadi 1 X mengikat 2 Y, 1 X mengikat 2 Y. Jadi karena ini ada 4, maka 4-4-nya terpakai saat bereaksi. Jadi atom Y-nya habis bereaksi. Nah, si atom Y-nya ini yang habis bereaksi ini adalah yang kita sebut sebagai reaksi pembatas. Jadi reaksi pembatas ini merupakan reaktan yang habis bereaksi atau tidak bersisa pada akhir reaksi. Reaksi pembatas ini dijadikan sebagai acuan dalam perhitungan mol dalam suatu reaksi kimia. Jadi sekali lagi nih, kalau misalnya reaksi pembatasnya di reaksi ini adalah siapa? Ya, reaksi pembatasnya adalah Y dan zat sisanya adalah X karena X-nya masih sisa 1 mol. Nah, di sini ada rumus juga untuk menentukan mana reaksi pembatas dan mana mol zat sisa. Nah, di sini ada caranya. Reaksi pembatas dapat ditentukan dengan cara membagi semua mol reaktan dengan koefisiennya. Ini kita lambangkan dengan Q. Q ini adalah sama dengan mol reaktan dibagi koefisien reaksi. Reaksi pembatas adalah reaksi yang mempunyai nilai Q terkecil. Nah, supaya nggak bingung, supaya lebih jelas dan lebih paham, kita langsung saja ke contoh soal yang pertama. Tapi sebelum ke contoh soal, di sini Miss sudah tuliskan langkah-langkah penyelesaian soal reaksi pembatas. Langkah yang pertama adalah setarakan reaksinya. Yang kedua, semua reaksi kita ubah menjadi mol. Jadi kalau masih dalam bentuk gram, masih dalam bentuk volume, masih dalam bentuk jumlah partikel, itu harus kita ubah dulu menjadi mol dengan cara rumus-rumus yang sudah kita pelajari di konsep mol kemarin. Yang ketiga, bagilah masing-masing mol zat dengan tiap-tiap koefisiennya. Nah, ini kita mencari Q-nya. Nilai hasil bagi terkecil itu disebut dengan reaksi pembatas. Dan zat lainnya itu kita akan sebut sebagai zat sisa. Yang kelima adalah cari mol zat yang ditanyakan. Yang keenam, ubah mol tersebut menjadi gram atau massa, liter atau volume, atau kita sesuaikan dengan pertanyaan yang diminta oleh soal.
Nah, kita lanjut ke contoh soal yang pertama. Diketahui reaksi berikut, S ditambah O2 menjadi SO3. Jika pada reaksi tersebut direaksikan 19,2 gram S dengan 19,2 gram O2, tentukan A. Massa SO3 yang terbentuk, B. Massa zat yang tersisa. Diketahui ARS sama dengan 32 gram per mol dan ARO sama dengan reaksinya. Di sini S ditambah O2 menjadi SO3. Ingat cara menyetarakan reaksi kimia, kita lihat dulu yang paling rumit molekulnya. Kita pilih SO3. S-nya di sini berapa jumlahnya? Ini 1, di sini juga 1. Berarti sudah setara untuk jumlah S-nya. Nah, di sini O-nya di sini ada 3, sedangkan di reaktan O-nya ada 2. Berarti kita harus rubah koefisien dari O2-nya supaya menjadi 3. Ini kita kalikan dengan 3/2. Maka hasilnya menjadi S ditambah 3/2 O2 menjadi SO3. Nah, supaya ini tidak ada pecahan untuk koefisiennya, semua kita kalikan dengan 2. Berarti 2S ditambah 3O2 menjadi 2SO3. Nah, untuk yang masih belum paham tentang penyetaraan reaksi kimia, kalian bisa putar kembali video Miss tentang penyetaraan reaksi kimia. Langkah yang kedua, semua reaksi kita ubah menjadi mol. Nah, di soal ini bentuknya adalah massa, maka kita gunakan rumus hubungan antara mol dengan massa. Mol S sama dengan massa S per mRs. Jadi rumus mol adalah massa per mR. Kita masukkan nilainya 19,2 dibagi 32 itu sama dengan 0,6 mol. Untuk mol O2 karena masanya sama ya, 19,2 gram dibagi MrO2 juga adalah 32. Dari mana wis 32? Karena satu atom O adalah 16. Karena di sini ada 2, berarti 2 dikali 16. Maka MR-nya adalah 32. Berarti ini sama dengan 0,6 mol. Langkah yang selanjutnya adalah membagi masing-masing mol zat dengan tiap-tiap koefisiennya. Ini kita mau mencari tahu nilai Q-nya. Untuk Q belerang ini sama dengan 0,6 mol dibagi 2 karena koefisiennya adalah 2. Berarti sama dengan 0,3 mol. Untuk Q dari oksigen sama dengan 0,6 mol dibagi 3. 3 ini adalah koefisien dari oksigen, berarti sama dengan 0,2 mol. Nah, kita bandingkan mana yang lebih kecil antara 0,3 dengan 0,2. Ternyata yang lebih kecil nilai Q-nya adalah oksigen, yaitu 0,2. Berarti bisa kita pastikan bahwa reaksi pembatas dalam reaksi ini adalah O2. Maka yang habis bereaksi adalah O2. Berarti di reaksi ini O2-nya digunakan sebanyak 0,6 mol. Lanjut ke langkah selanjutnya, kita mau mencari mol zat yang ditanyakan. Ini Miss mau kenalkan, ada yang namanya cara MBS, yaitu mula-mula bereaksi sisa. Kita tuliskan reaksinya di sini. 2S ditambah 3O2 menjadi 2SO3. Mula-mula mol S-nya adalah 0,6 mol, mol O2-nya juga 0,6 mol. Mol SO3-nya belum ada karena SO3 itu dihasilkan setelah reaktan bereaksi. Nah, di sini bereaksinya tadi kita sudah cari tahu, ternyata yang habis bereaksi adalah oksigen. Berarti mol bereaksi untuk oksigen di sini adalah 0,6 mol. Maka sisa dari 0 mol oksigen itu tidak ada ya, alias habis. Nah, berarti kita harus cari tahu dulu di sini mol S yang bereaksi itu berapa.
Nah, kita bisa cari tahu menggunakan perbandingan koefisien. Mol yang ditanya sama dengan koefisien yang ditanya dibagi koefisien yang diketahui dikali mol yang diketahui. Mol yang ditanya di sini adalah mol S dan mol yang diketahui di sini adalah mol dari oksigen. Nah, koefisien yang ditanya berarti koefisien dari S itu adalah 2 dibagi koefisien yang diketahui adalah oksigen berarti adalah 3 dikali 0,6 mol. Berarti mol S yang bereaksi adalah sebanyak 0,4 mol. Kita tuliskan kembali MBS-nya. Nah, di sini 0,6 mol, 0,6 mol, bereaksinya di sini 0,4, di sini 0,6. Untuk yang ada di sebelah kiri tanda panah atau reaktan itu dikurang. Karena kalau bereaksi pasti dia akan berkurang. Sedangkan untuk yang diproduk ini akan ditambah. Ya, karena dia terbentuk berarti harus ditambah. 0,6 mol dikurang 0,4 mol adalah 0,2. 0,6 dikurang 0,6 habis. Ya, ini reaksi pembatas tadi. Nah, 0,4 mol di sini dari mana, Miss? Dari perbandingan koefisien, sama. Karena di sini 2, di sini juga 2, berarti otomatis molnya SO3 juga sama, yaitu 0,4 mol. Karena ini ditambah, berarti mol sisanya di sini adalah 0,4 mol. Untuk mol sisa dari belerang di sini adalah 0,2 mol. Jadi kalau misalnya zat sisanya adalah siapa? Berarti zat yang bersisa adalah S atau belerang. Untuk reaksi pembatas atau yang habis bereaksi adalah oksigen. Dan massa yang terbentuk atau zat yang terbentuk adalah SO3. Gitu ya. Nah, yang terakhir, langkah yang terakhir adalah kita mengubah mol menjadi sesuai dengan permintaan dari soal. Soal minta mencari massa SO3 yang terbentuk. Nah, karena di sini adalah hubungannya mol, kita pakai lagi hubungan antara mol dengan massa. Massa SO3 sama dengan mol SO3 dikali MR SO3. MR-nya cari terlebih dahulu ya dengan rumus MR yang sudah kita pelajari. Kita masukkan mol SO3-nya adalah 0,4 dan MrSO3-nya adalah 80. Kita kalikan berarti jumlahnya adalah 32 gram. Ternyata massa SO3 yang terbentuk adalah 32 gram. Untuk massa zat sisa atau massa belerang itu mol S dikali MrS. Berarti sama dengan 0,2 mol dikali 32 gram per mol. Hasilnya adalah 6,4 gram. Sebanyak 20 cm kubik larutan kalium sulfat 0,5 molar dicampurkan dengan 20 cm kubik larutan kalium sulfat 0,2 molar. Sehingga bereaksi menurut persamaan K2SO4 ditambah PbNO3 2 kali menjadi PbSO4 plus KNO3. Nah, di sini ada AR-nya, air Pb 207, S sama dengan 32, O sama dengan 16. Tentukan A, pereaksi pembatas, B, mol zat sisa, C, massa endapan yang terbentuk, D, volume KNO3 dalam keadaan standar. Massa endapan yang terbentuk ini adalah massa PbSO4 karena di sini yang fasenya padat adalah PbSO4. Langkah-langkahnya masih sama seperti contoh soal yang pertama. Langkah pertama kita setarakan dulu reaksinya. Nanti kita lihat satu persatu. Di sini awalnya adalah K2, K-nya ada 2. Ternyata di sini K-nya ada 1. Berarti kita tuliskan 2 supaya sama-sama 2 di kiri dan kanan untuk jumlah K-nya. Nah, karena di sini NO3-nya itu dikalikan dengan 2, kita lihat NO3. Oh, ternyata di sini NO3-nya memang sudah 2 jumlahnya.
Untuk PB di sini sudah setara, sama-sama 1. SO4-nya juga sama-sama 1. Berarti reaksi yang setara itu menjadi K2SO4 ditambah PbNO3 2 kali menjadi PbSO4 plus 2KNO3. Selanjutnya, semua reaksi kita ubah menjadi mol. Mol K2SO4. Nah, karena di sini diketahuinya adalah volume, maka kita volume dan molaritas, maka kita gunakan rumus dari hubungan mol dengan molaritas. Nah, kalian jangan bingung, di sini adalah 20 cm3 atau boleh kita tulis dengan 20 ml. Nah, 20 ml-nya kita jadikan liter, maka menjadi 0,2 liter. Dikali molaritasnya 0,5 molar, maka mol dari K2SO4 adalah 0,1 mol. Untuk mol PbNO3 2 kali, volumenya adalah 20 cm3 sama ya, berarti kita rubah ke liter jadi 0,2 liter dikali 0,2 molar. Hasilnya adalah 0,04 mol. Nah, setelah mencari mol, kita akan mencari reaksi pembatasnya yang mana dengan cara membagi masing-masing mol zat dengan koefisiennya. Berarti Q dari K2SO4 itu sama dengan mol K2SO4 dibagi koefisien K2SO4. Molnya tadi adalah 0,1 dibagi koefisien K2SO4 adalah 1, berarti 0,1. Nah, di sini untuk Q PbNO3 2 kali, mol PbNO3 2 kali dibagi koefisien PbNO3 2 kali. Molnya adalah 0,04 mol, koefisiennya adalah 1. Setelah dibagi berarti 0,04. Kita bandingkan, ternyata 0,04 itu lebih kecil dibandingkan 0,1. Berarti reaksi pembatas dalam reaksi ini adalah PbNO3 2 kali. Artinya 0,04 mol dari PbNO3 2 kali akan habis bereaksi. Nah, sama kita gunakan NBS ya, mula-mula bereaksi sisa. Karena di sini PbNO3-nya sebagai reaksi pembatas berarti akan habis bereaksi ya. Berarti di sini adalah 0,04 untuk bereaksinya. Sama kayak di contoh soal yang pertama tadi, kita harus cari tahu dulu mol dari K2SO4 yang bereaksi itu berapa. Pakai perbandingan koefisien lagi ya. Karena di sini koefisiennya sama-sama 1, berarti 1 per 1 dikali 0,04 mol. Hasilnya adalah 0,04 mol. Nah, kita masukkan 0,04 mol ke dalam persamaan. Nah, di sini 0,1 dikurang 0,04 hasilnya adalah 0,6 mol. Karena di sini koefisiennya adalah 1, berarti sama ya 0,04 mol. Nah, karena di sini koefisien, maka menjadi 0,08 mol. Pakai perbandingan koefisien ya. Maka sisanya adalah 0,1 dikurang 0,04 adalah 0,06 mol. Lalu di PbSO4-nya terbentuk 0,04 mol. Untuk KNO3-nya adalah 0,08 mol. Pertanyaan yang pertama tadi adalah mol zat sisa. Zat sisanya adalah K2SO4, ternyata mol zat sisanya adalah 0,06 mol. Pertanyaan selanjutnya tadi adalah massa endapan yang terbentuk. Nah, endapan yang dimaksud di dalam soal ini adalah PbSO4 karena fasenya adalah padatan. Nah, mencari massa sama ya, rumusnya adalah mol dikali mr, maka sama dengan 0,04 mol dikali mr dari PbSO4. Ini sudah Miss carikan, yaitu 303 gram per mol. Ternyata massa endapan yang terbentuk adalah 12,12 gram. Pertanyaan selanjutnya adalah volume KNO3 dalam keadaan standar. Nah, dalam keadaan standar berarti dalam keadaan STP. Kita pakai rumus yang STP, yaitu mol dikali 22,4. Molnya adalah 0,08 mol dikali 22,4 liter. Berarti volume KNO3 dalam keadaan standar adalah 1,792
liter. Nah, di sini ada latihan soal. Soal yang pertama, perhatikan reaksi berikut. Al ditambah CuSO4 menjadi Al2SO4 3 kali plus Cu. Jika aluminium sebanyak 0,54 gram dilarutkan ke dalam 100 ml CuSO4 1 molar, ArAl-nya 27, S-nya 32, O-nya 16, dan Cu-nya 63,5, tentukan A. Zat yang berperan sebagai reaksi pembatas, B. Massa tembaga yang terbentuk, C. Molaritas Al2SO4 3 kali setelah reaksi. Contoh soal yang kedua. Logam M bermassa 1,2 gram dilarutkan ke dalam 1 liter larutan asam nitrat 0,1 molar. Reaksi ini menghasilkan larutan logam nitrat dan gas hidrogen sebagai berikut. M ditambah HNO3 menjadi M dalam kurung NO3X plus H2. Nah, reaksi ini belum setara. Jika logam tersebut mempunyai konfigurasi elektron 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, dan 12 neutron, berapakah volume gas yang dihasilkan pada kondisi standar? Nah, di sini ada konfigurasi elektron dan ada neutron. Nah, ini nanti digunakan untuk kalian mencari massa atom relatif dari logam M-nya. Nanti cari dulu AR dari M-nya menggunakan konfigurasi dan ada neutron. Kalian harus ingat kita sudah pelajari ini di konfigurasi elektron. Berapakah volume gas yang dihasilkan? Berarti dia menanyakan volume gas dari hidrogen. Nah, kalian coba latihan soalnya. Lalu kalau misalnya ada pertanyaan, kalian boleh tanyakan ke Miss Nindi. Selesai sudah bab stoikiometri. Dengan berakhirnya video reaksi pembatas ini, maka semua subbab dari stoikiometri sudah Miss jelaskan. Kalau ada bagian-bagian yang kalian masih belum paham, kalian boleh putar kembali video yang sudah Miss upload. Oleh karena itu, Miss akhiri video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.